Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Abdullah dari kelas 11 FPL 3 nomor absen 11. Di sini saya akan eh, menjelaskan terkait job sheet 4, yaitu tentang modifier dan encapsulation dalam pemrograman sisa berbasis desktop dengan menggunakan konsol app. Di sini sebelum masuk ke dalam codingannya, apa sih modifier itu? Modifier itu kayak sebuah akses yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses sebuah variabel yang telah di set oleh programnya. Nah, modifier adalah akses yang digunakan untuk mengatur visibilitas anggota dan anggota kelas seperti file, method, dan kelas itu sendiri. Nah, dalam modifier itu ada 4, yaitu public, di mana semua user itu bisa akses dari manapun. Kemudian ada private yang hanya bisa diakses tertentu, bisa pakai getter atau setter mungkin. Terus ada protector yang bisa dapat diakses dari kelas itu dan turunannya saja. Kemudian ada internal, yaitu dapat diakses dari dalam satu project atau assembly yang sama saja. Nah, apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah proses menyembunyikan detail internal objek dari luar kelas. Biasanya atribut dibuat private dan diakses melalui metode getter and setter. Yang tadi saya jelaskan terkait getter and setter. Jadi getter and setter itu kayak metode khusus untuk mengakses sebuah variabel. Misal mau ngambil datanya kita pakai getternya. Kalau mau kita set datanya kita pakai setternya. Oke, masuk ke bagian praktikum yaitu modifier dan encapsulation. Di sini kita disuruh membuat sebuah kelas pasien dan juga merannya di kelas program. Nah, ini untuk bagian praktikum di sini saya sudah menuliskan codingan untuk kelas pasien. Di sini ada codingannya, finishing system. Ini buat import library-nya. Terus kita set namespace-nya apa, job sheet 4 encapsulation. Ini ada sebuah kelas pasien yang modifiernya adalah public dan juga memiliki 3 atribut, yaitu nama, umur, dan juga diagnosa yang semuanya itu modifiernya private. Kemudian di sini juga ada 2 metode, yaitu set data dan juga get data. Nah, 2 metode ini dipakai sebagai getter and setter nantinya. Nah, untuk di programnya kita bisa lihat. Oke, bentar. Nah, sebenarnya kalau dijalanin seperti ini itu nggak bisa, karena si user tidak punya hak akses langsung ke atribut dari kelas pasien tadi. Karena dari kelas pasien tadi, ketiga atribut tersebut ada modifier private-nya. Jadi untuk mengaksesnya kita harus pakai getter and setter-nya. Sini kita tinggal masukin namanya dulu, misalnya Andi, terus umurnya itu 30, dengan diagnosa penyakitnya yaitu demam. Kalau kita get datanya, nah kita dapatkan di sini nama Andi, umur 30, dan juga diagnosanya demam. Kalau misalnya kita jalanin yang tadi itu bakal error, karena ya
itu masalah hak aksesnya tadi. Jadi begitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian eksplorasi. Untuk di bagian eksplorasi, di sini kita disuruh untuk membuat penambahan metode tambah untuk pasien, untuk menambah pasien baru dan juga untuk lihat riwayat semua pasien yang terdaftar atau mendaftar, dan juga keluar saat penggunaan array list. Ini dibutuhkan yaitu pasien disimpan dalam sebuah list agar dapat menyimpan beberapa pasien sekaligus. Kemudian metode tambah pasien, metode lihat riwayat pasien dan juga keluar. Oke, kita masuk ke dalam codingannya. Nah, di dalam codingannya ini kita buat sebuah class program, di mana class program ini ada memiliki sebuah metode main. Kemudian di sini kita mendeklarasikan sebuah list baru untuk menampung data pasiennya nanti, sebuah daftar pasiennya nanti. Di sini kita pakai satu variabel untuk kondisi dari while-nya nanti. Terus di sini kita masuk ke dalam menu data pasien. Kita nambahin 3 menu, yaitu tambah, lihat, dan juga keluar. Kemudian di sini kita set variabel pilihan, dimana nanti dibuat untuk menampung inputan dari user tersebut, mau milih menu yang mana antara 1 sampai angka 3. Dan di sini ada kondisi untuk memvalidasi inputnya. Jika inputnya tidak antara 1 sampai 3 bakal tidak valid. Kemudian di sini kita pakai switch untuk switching ke program, ke menu sesuai dengan pilihan dari usernya. Misalkan di case-nya ini 1, usernya milih 1 misalkan, dia akan masuk ke tambah pasien. Di sini tinggal masukin nama pasien, terus umur pasien, diagnosa penyakitnya apa. Kemudian nanti kita buat sebuah objek baru yaitu new patient, dimana nanti akan ngeset nama, umur, dan juga diagnosa dari inputan dari usernya. Kemudian nanti ditambah ke list daftar pasien nanti. Kemudian untuk case 2 ini, jika pasien memilih opsi 2, maka akan memunculkan semua data dari pasien yang telah mendaftar. Dan untuk case 3 ini untuk keluar, dan juga kita set kondisi dari startnya untuk bagian trigger dari while-nya jadi false. Kemudian untuk default ini jika pilihan tidak valid. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita tinggal pilih isi 1, nama saya misalkan Rifki, kemudian umur 30, penyakit demam. Oke, terus kita coba pilih opsi 2, sudah masuk ya datanya. Kita coba tambah lagi 1, misalkan Ryan, umurnya 40 misalkan, kemudian sakit flu. Coba kita lihat, ini sudah tambah. Kemudian kita coba keluar, kita udah keluar dari programnya. Oke, sekian penjelasan job sheet 4 yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.